Karena Ronaldo ini adalah wujud dari usaha, passion dan kerja keras. Messi ini ya emang orang yang dilahirkan untuk sepak bola, ya udah bakat aja, bakat alam. Kalau mau mencari contoh bakat alam yang sesungguhnya ya Messi ini. Miau 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 miau, karena nggak tahu kenapa lagu miau miau itu tuh digabungin sama video apa aja videonya jadi sedih gitu. Saya tidak mempermasalahkan, seumpama ya, mohon maaf tanda kutip, mau naturalisasi sebanyak apapun saya tidak akan mempermasalahkan. Saya sangat setuju kalau emang kualitas pemainnya bagus. Mas Mukti. Iya, halo Mas. Sehat Mas. Alhamdulillah. Selamat datang di Gutok. Siap. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol Mm-mm. tentang pertanyaan sesuai Mas Mukti kayak biasanya lah. Ya, Oke. sepak bola lah, ya lelucon lah, atau bahkan falsafah kehidupan Jawa mungkin bakal tanya Oke. juga. Politik nggak ada nih. Ada nanti. Politik bawah meja Bang. Sebelum ngobrol tuh biasanya kita ada kuis Mas. Ya. Namanya Trivia Indonesia. Oke. Jadi nanti aku pertanyaannya pilihan ganda. Oke. Jadi nanti jawab, baru setelah jawab ada 5 pertanyaan, baru kita review apakah Mas Mukti ini Indonesia atau enggak sih? Indonesia banget atau enggak? Oke, siap. Pertanyaannya aneh-aneh sih Mas, tapi semoga minimal Mas yang bisa jawab. Oke. Siap? Siap. Oke, pertanyaan pertama. Klub sepak bola tertua di Indonesia. A. PSIM Yogyakarta. B. PSBI Blitar. Atau C. PSM Makassar. C. PSM Makassar. Oke, kita kunci. Yang kedua, kalau di Manokwari jam 9.30, di Batam jam berapa? Oke. A. 8.30. Ya. B. 7.30. Ah. C. 6.30. Ya, C. Berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini? Ya. A. 38. B. 37. Atau C. 36. A. Oke. 4 negara di ASEAN yang pertama kali merdeka. A. Filipina. B. Malaysia. Atau C. Indonesia. A. Yakin banget. Yakin, aku pernah tinggal sana Mas. Yang terakhir, ini paling sulit Mas. Ya. Di mana lahirnya mie gacoan? A. Jogja. Ya. B. Bandung. C. Malang. A. Jogja. Oke, kita review. Oke. Klub sepak bola tertua di Indonesia. Masa orang ngerti ya? Benar, Makassar. Makassar. 1915. Ya. Kalau PSM 1929. 29. Kalau Blitar 1928. Ya. Kalau di Manokwari jam 9.30, Manokwari kan WIT itu. Oh iya deh. Timur. Ya. Batam kan WIB. WIB. Berarti kan 2 jam. Ya. Tadi jawabnya 6.30. 6.30. Salah. 7.30. Oke, waktu itu smartwatch saya sedikit error jadi. Nah, bukan Garmin mesti. Bukan Garmin. Xiaomi, Mas. Berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini? Bener Mas. Apa aja Mas 38? Ya, Jakarta dan 37 provinsi yang lain. Oke. Negara ASEAN pertama yang merdeka. Bener, Filipina. Filipin. Tahun? Tahu, feeling aja sih, feeling aja. Karena Filipin feeling jadi sama. Feeling kayak F gitu kan. First gitu kan. Nah, itu. Filipina 1898. Oh, 1898. Oh, dan Malaysia sampai 1957. Oh, dan sampai sekarang kayak masih zaman dulu ya Filipin. Masih banyak bangunan-bangunan tuanya Tapi gitu. basketnya menangan Mas. Basketnya menangan, bolanya culun tapi. Terus naturalisasi tetap kalah. Indonesia 45 ya jelas. Lahirnya mie gacoan tuh yang bener di Malang. Oh, di Malang toh? Di Malang. Oh. Bukan di Jogja. Orang Solo. Tapi bukannya di buka Malang. pertama tuh di Malang. Oke. Oke lanjut. Mau ngobrol-ngobrol Mas. Ya. Mas Mukti Entut a.k.a. Mukti El Metronom. Ya. Emang merasa semirip apa sama Andrea Pirlo Mas? Sebenarnya secara looks tidak terlalu mirip, tapi aku merasa secara umur itu aku semakin kayak Pirlo gitu. Di umurku yang 30 tahun ke atas, aku merasa ya kayak kehidupanku, karirku tuh ya kayak Pirlo menemukan kembali sentuhannya gitu. Waduh, walaupun sebagai pelatih Belum oke. Aku lebih ke Pirlo yang umur 30-an kemarin loh, yang habis dibuang Milan terus didaur ulang oleh Juve. Nah, aku merasa seperti itu dan
dengan umur yang segitu sekarang merasa jadi metronom keluargaku juga gitu. Jadi udah mulai kerasa lah ada beberapa tanggung jawab, ada beberapa sektor yang benar-benar aku yang kendalikan gitu di rumah. Nah itu. Keakuannya tinggi sekali. Iya. Pengamat sepak bola nasional itu jelas pastilah siapa yang selain Coach Justin mesti ya setara lah sama beliau. Musisi juga. Iya. Pensil Lali. Model video klip juga. Ya, Guyon Waton. Jutaan orang nonton. Jutaan orang, walaupun orang tetap nggak tahu saya siapa, Mas. Oh, masa? Iya, Mas, kalau orang manggil di jalan tuh ya, Mas Guyon Waton gitu. Nama saya nggak tahu siapa. Sama kadang-kadang yang lebih parah cuma ngeliatin tok, Mas. Nggak nyapa, nggak apa. Padahal mesti kadang mungkin nonton oh ini kayak model biasanya langsung bisik-bisik ini video klip Guyon Waton gitu. Terus udah berhenti di situ aja. Jadi kesannya kayak ngelihat ular ditangkap di kampung toh. Boleh di foto Google Lens mungkin nunjuk ngerti. Oh iya, udah ada di Wikipedia ya? Belum Mas waktu itu? Udah ada di Wikipedia belum? Ada. Udah ya? Ada. Kalau belum ada nggak bisa centang biru, Mas. Itu bikinnya karena salah satu syarat. Syarat kan? Oh iya. Tapi lebih laris jadi komika. Iya, komedian lah, Mas. Dulu katanya pernah lihat di beberapa interview tuh waktu kecil tuh memang apa daya kompetisi di komedi itu udah tinggi karena ngitung temen yang aku lebih lucu sama dia perharinya itu kok bisa ada keinginan aku lebih lucu dari dia temennya. Masih ada temennya sekarang yang itu. Si namanya Heru itu. Belum ketemu sama sekarang. Kayaknya terakhir di PSM Makassar deh. Heru Nerli tapi. Nah, mungkin salah satunya ini juga, Mas, karena untuk menghindarin bullying juga dulu biar bisa temenan sama preman-preman juga karena lucu kan. Terus juga mungkin karena merasa keahliannya nggak ada di bidang lain. Kalau SMP SMA kan mulai kelihatan toh yang jago basket, jago main bola atau jago main musik. Nah, waktu itu aku belum ada yang ku bisa ya ketika aku ngelucu, setahu aku teman-temanku juga ketawa toh. Ya wis secara tidak kerasa ya jadi kompetisi sama teman itu ngelucu di kelas gitu. Walaupun nggak tahu ujungnya mau ikut komunitas atau mau apa nggak tahu. Itu SD SMP atau? Itu ya SD SMP. SD SMP. Kalau gitu. ada orang kayak lebih lucu dari Mas Mukti kayak orang terima ya. Pulang lucu dari dia gitu. Pulang tuh langsung evaluasi, Mas. Aduh kayak aku. India berarti. India penampil bilas muka gosok gigi evaluasi aku terus, ini kok kayak hari ini kurang aku gitu. Dan besok nyiapin bercandaan-bercandaan lagi. Kalau dulu ya apa ya, dulu tuh bahannya dari OVJ gitu-gitu. Berarti udah dari dulu tuh kayak aku golek materi nih buat besok ini. Lucu gitu. Walaupun nggak ditulis ya. Gitu. Lahir di Jogja, besar di Jogja. Konon katanya tuh lahirnya di Kerajaan Mataram, Mas. Oh iya di kawasan Kerajaan Mataram. Nanti orang salah sangka dikira saya Raden atau apa. Di Kota Gede. Di Kota Gede. Dulu konon katanya Laskar. Hutan Mentawok yang Alas Mentawok. Terus ada keturunan, Mas. Keturunan. Enggak, simbahku dulu kayaknya admin kerajaan. Enggak tahu. Kalau kerjanya apa enggak tahu, tapi kalau secara apa ya, geografis kampungku itu sebelahan sama Kampung Dalem sama alun-alun. Alun-alun itu kalau nggak salah mungkin dulu ya alun-alun kali ya. Terus Dalem itu kayak benteng pertahanannya itu loh, Mas. Dulu kan Mataram kalau nggak salah ada benteng, terus ada selokan. Biar kalau ada yang nyerang kan nyemplung situ toh. Nah itu benteng-bentengnya beberapa masih ada. Mungkin kampung ini selokannya bisa. Kayaknya secara geografis ya. Tapi peninggalannya itu masih ada. Masih ada? Masih. Tembok-temboknya itu masih. Kalau karena Jogja banget ya kesannya, Mas. Bukan kesan ya, emang realitanya Mas Mukti itu Jogja. Kalau disuruh mengartikan dalam satu paragraf, Jogja itu apa, Mas? Satu paragraf tuh berapa kalimat? Coba nanti tak hitung. Paling enggak 10-15 kata lah. Ya, dalam satu penjabaran. Jogja itu menurut Mukti itu tuh mungkin 3 kata aja. Jogja itu magical. Jogja itu magical gitu. Magic. Kenapa, Mas? Karena beberapa hal tuh tidak bisa diterangkan secara data ataupun statistik buat saya ya. Maksudnya ngopo Jogja enak, yo enak wae gitu. Ngopo kok Jogja nyaman, yo cek tak rasake, yang tak rasain nyaman gitu.
kalau aku itu nanti disodorin statistik aku udah pasti kalah, tapi ini kan tentang persepsiku sendiri. Makanya aku bisa sebut Jogja itu magical. Banyak orang yang bilang Jogja udah nggak nyaman nggak apa ya, monggo itu pendapat sendiri-sendiri ya. Tapi kalau buatku aku masih menikmati Jogja yang seperti ini gitu. Mempengaruhi dalam berkomedi nggak kehidupan di Jogja ini? Oh jelas Mas, jelas mempengaruhi kan. Materi-materinya, terus habis itu bahkan saya itu komika yang jarang open mic gitu, jarang latihan. Kalaupun open mic saya sebagai MC gitu Mas. Karena saya lebih suka mencoba materi saya itu di tongkrongan. Karena menurut saya tongkrongan di Jogja ini bisa benar-benar sesantai itu, dan ketika kita nyoba materi, nyelipin nyoba materi pun orang juga nggak kerasa gitu loh. Nah itu mungkin yang bikin apa ya? Soalnya referensi materi-materinya kan random tuh Mas. Random. Dan hanya mungkin segmented lah. Ya. Materi sepak bola itu sangat segmented. Ya. Itu inspirasi awalnya bisa buat jokes seperti itu dulu gimana? Ya ini tentang dulu kan sama senior dikasih tahu kalau bikin materi itu yang jujur, yang paling dekat dengan dirimu, kita. Nah kebetulan yang paling dekat dan paling jujur ya itu Mas, gitu. Walaupun kadang materi saya nggak ada keresahan, tapi kejujuran saya adalah saya jujur ingin menghibur orang-orang gitu. Jadi saya lebih ngambil kejujurannya di situ. Karena menurut saya tidak semua keresahan itu bisa dibikin materi stand up juga. Kita hidup tuh punya batas-batasan kan. Saya juga sebagai individu ketika tampil di depan umum juga saya membawa nama keluarga saya, terus juga mungkin instansi juga atau apa kan. Jadi menurut saya tetap harus ada batasan gitu loh. Enggak semuanya tadi itu ya, enggak semua harus dijadiin materi diceritakan gitu. Kalau makin kesini kan ngelihat orang di sosmed itu, terlebih orang Indonesia ya Mas, di sosmed itu gampang tersinggung dan marah-marah, apalagi menanggapi jokes yang mungkin bagi beberapa orang tuh kayak gak lucu gitu. Ya. Sebenarnya menurut Mas Muktinto tuh kenapa sih orang Indonesia tuh gampang marah, apalagi di sosmed? Wajar menurut saya Mas. Bahkan sebelum ada sosmed pun sebenarnya orang juga gampang tersinggung gitu. Mungkin adanya sosmed jadi orang tambah lagi tersinggungnya. Ngerasa temennya lebih banyak gitu. Iya, ngerasa temennya lebih banyak. Terus ngerasa dia didengerin karena punya follower kan. Menurut saya nggak apa-apa sih gitu, asal nggak berlebihan. Karena saya pun sebagai stand up komedian, saya juga beberapa kali ngerasa kok kalau materi saya ini berlebihan, materi saya ini terlalu menyinggung. Saya ngerasa. Dan orang tersinggungnya, ya itu tanggung jawab kita untuk menerangkan ke orang tersebut kalau orang tersebut tersinggung. Makanya ketika bikin materi kalau bisa benar-benar paling nggak ada riset lah, atau menyiapkan jawaban jikalau ada orang yang mempertanyakan materi kita ini seperti apa. Itu sih main amannya. Tapi pernah jadi beban nggak Mas? Kudu lucu terus, harus lucu terus di depan orang tuh pernah jadi beban nggak? Harus jadi beban Mas. Maksudnya ya nggak di setiap momen juga gitu. Maksudnya kadang keadaan capek gitu di stasiun atau di bandara tiba-tiba orang nyamperin, Mas ngelucu Mas yo. Rasanya orang tuh mangkel gitu. Maksudnya awak kesel gitu sama moodnya lagi nggak oke gitu kan. Ya ada sih pengalaman beberapa kayak bener-bener lagi capek banget belum mandi keluwus gitulah, ngambil duit di ATM, baru uangnya tuh masih saya pegang di ATM gini, ini nepok punggung saya gitu. Mas kenapa Mas mau ngantri ya? Enggak Mas, mau minta foto, bentar ini uangnya baru saya tarik loh. Maksudnya kadang ada momen-momen tertentu yang ya maaf gitu. Ya itu. Tolong Mbak atau Mas itu? Mas. Tolong nanti kalau ketemu Mas Mukti lagi, duitnya belum keluar terus kon ngelucu. Terus kon mau foto bareng. Terus andaikan nih Mas Mukti jadi wali kota Jogja. Iya. Terus banyak problem lah ya, termasuk sampah. Iya. Kira-kira strategi kalau semua POV-nya itu kan Mas Mukti itu sebagai Pep Guardiola-nya Jogja. Melihat permasalahan itu taktiknya gimana Mas? Yang jelas saya akan menjadi apa ya? Lebih ke komunikasi kalau saya Mas. Kalau jujur secara apa ya? Secara teknis gitu atau untuk mengolah sampahnya seperti apa, mungkin saya akan mencari ahli sampah gitu. Apa nih sih namanya, sarjana sampah atau apalah. Itu istilahnya apa sih? Ahli sampah gitu. Sampah entusias? Sampah entusias gitu, atau master of garbage gitu. Karena
Jujur saya tidak paham untuk mengatasi sampah juga seperti apa. Tapi yang jelas saya akan terus mengkomunikasikan kepada para warga sejelas mungkin dan menampung aspirasi mereka untuk saya jawab gitu Mas. Maksudnya jangan sampai komunikasi keputus lah gitu. Semisal memang belum bisa diolah ya nanti akan kita komunikasikan gimana caranya gitu. Bakal calon wali kota. Wow. Nanti ditunggu balionya di Jalan Kaliurang. Oke, tadi kan aku nyebut soal Pep Guardiola dan Mas Mukti ini kan sangat ngelotok apa ya bahasa Indonesia itu? Cinta lah Mas ya. Sangat cinta Cinta dengan lebih sepak bola. cintanya. Kenapa bisa secinta itu Mas sama sepak bola? Gak tahu ya Mas, karena kebiasaan dari kecil juga kan, kayak setiap pulang sekolah itu selalu nonton Liga Indonesia, terus juga seneng Juventus dari kecil juga, terus apa ya, menemukan sisi keren juga dari sepak bola, terus akhirnya bisa bilang cinta tuh ya karena ketika nggak ada bola hidup saya kayak hampa gitu. Kayak nek wong Jawa ngomong randuingan kan kayak nek kayak tim kita gitu nggak lolos apa gitu baru gitu rasanya ngopo meneh ya aku ya gitu. Bingung gitu loh, nggak punya angan-angan gitu. Nah, mungkin itu yang membuat saya bisa menyebut wah berarti aku udah cinta beneran nih sama sepak bola. Karena tanpa sepak bola ya bingung saya itu kayak bingung aja mau ngapain gitu Mas. Ini mungkin tentang perbandingan orang di dunia sepak bola. Kalau aku nanti nyebut Ronald Fagundes atau Danilo Fernando kan mungkin beberapa kawan Genevi mungkin siapa itu Ronald Fagundes. Kalau ini kita mengeneralkan lagi memperbandingkan antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Iya. Menurut perspektif Mukti Al Metronom tuh dua orang ini apa yang bisa kok bisa sampai mereka selegendaris sekarang? Taruh Cristiano Ronaldo. Ya, menurut saya Ronaldo dan Messi ini bukan disebut sebagai pemain sepak bola. Ya disebutnya Ronaldo, Messi gitu. Apa sih? Sebuah bentuk sendiri gitu. Ini yang namanya Ronaldo, ini Messi. Mereka itu bukan pemain sepak bola tapi bukan seorang juga. Ya Ronaldo dan Messi yang bermain sepak bola dan mereka bukan pemain sepak bola. Karena menurut saya kualitas dua orang ini menurut saya sampai kapanpun kayaknya akan susah ditemui deh dengan karakter yang mirip ya. Karena Ronaldo ini adalah wujud dari usaha, passion dan kerja keras. Messi ini ya emang orang yang dilahirkan untuk sepak bola, ya udah bakat aja, bakat alam. Kalau mau mencari contoh bakat alam yang sesungguhnya ya Messi ini. Menurut saya gitu. Dua orang itu. Mirip kayak statementnya Coach Jackson F. Thiago kemarin itu, Mas Budi. Tadi kayaknya standarnya sama nih sama Coach Jackson. Sama saya sama Coach Jackson sering nongkrong bareng sama gigitin sedotan bareng kok. Kalau Coach Jackson kemarin bilang Ronaldo itu seorang yang pekerja keras disiplinnya. Iya. Kalau Lionel Messi itu seniman sebenarnya. Seniman. Karena pure seniman bukan. Jadi saya yakin lekuk kakinya, giringan bolanya itu ya natural aja. Itu respon dari tubuh Messi aja ketika mendapatkan bola. Kalau Ronaldo emang mungkin by setting dari latihan dia ya. Kayak wah aku mau nyundul yang tinggi nih. Pasti Ronaldo mempersiapkan itu. Dengan cara menek pet kambel atau apa gitu. Messi linggo, delongop, nyokoti kuku, main hat-trick. Hat-trick bener. Messi itu karena saking jagonya ya kelincahannya itu yang merespon situasi yang ada di lapangan aja kayak wah pertahanan ketat ya udah itu secara natural kakinya tuh bisa ngerespon dengan melewati pemain dengan lincahnya. Menurut saya itu. Terus soal fanatisme Mas. Ya. Indonesia kan terkenal bahkan di Asia ya salah satu penonton mungkin secara jumlah salah satu mungkin terbesar di Asia. Terus dari segi fanatisme juga tinggi. Nah karena dari kecil sampai besar dibesarkan di lingkup yang dekat dengan sepak bola. Menurut Mas Mukti itu fanatisme yang ideal untuk sebuah supporter ke klubnya itu seperti apa? Terfokus ke klubnya gitu. Walaupun mempunyai wadah kumpulan supporter atau kumpulan fanbase, yang harus diingat fokus kepada klubnya, fanatik terhadap klubnya. Fanatik terhadap klubnya ini ya udah didalemin aja tentang klubnya. Tentang sejarahnya, terus nanti next step lagi tentang statistik tim itu, sebentar lebih dalam lagi tentang
Jadi tahu tim ini harus gimana kalau mau juara, kalau mau naik kasta atau mau mempunyai peringkat yang bagus, pasti akan paham. Karena benar-benar fanatik dan into ke klubnya gitu. Jadi hal-hal di luar itu nggak mengganggu gitu loh Mas. Jadi otomatis juga akan tahu ketika beli tiket juga akan mendukung untuk keuangan klubnya, membeli merchandise juga. Itu yang resmi. Iya, itu nanti kesadaran akan tumbuh jika kita benar-benar fanatik fokus ke klubnya. Menurut saya itu. Jarang-jarang jawabannya serius. Karena kalau nggak serius nanti nggak kesenggol kanan kiri toh. Kalau saya fokus, karena saya jujur sekarang kalau nonton bola mulai menikmati yang seperti itu Mas. Karena saya juga kadang suka sepak bola luar negeri dengan supporternya itu, karena supporter di luar negeri itu sesimpel bikin banner lah, mereka bikin banner atau bikin bendera itu saya suka karena mereka selalu mencantumkan legend-legendnya gitu loh. Kayak Ayak, terus Dortmund itu juga sering kan. Ya walaupun tidak menikmati permainan legend itu pada masanya, paling enggak tahulah klub ini bisa jadi sebesar ini ya juga karena legendnya gitu. PSM pun kan juga mulai banyak gerakan kayak gitu kan. Bener, terus dulu yang saya suka di lokal itu dulu ada supporter PSS kalau nggak salah ya. Aku pernah melihat di stadion itu bawa bendera bergambarkan Mbah Marijan. Terus ada tulisannya itu kalau nggak salah True Loyalty atau apa. Itu keren banget menurut saya karena itu kan Mbah Marijan kan hal di luar sepak bola ya, tapi tetap bisa mendapatkan dari kata True Loyalty itu keren. Tadi nyebut PSS Mas. Ya. Mbah Marijan, dan kita kan di Jogja ada derby Mataram kan Mas. Ya. Satunya PSM dan PSS. Iya. Penerawangannya Mas Mukti akan terjadi di musim depan kah atau butuh berapa waktu kita bisa ketemu derby di liga yang sama? Sepertinya sementara ini musim ini kira-kira gimana proyeksinya, apakah PSM akan naik? Kayaknya sih naik Mas, kayaknya sih naik karena melihat bursa transfer di awal-awal sudah lumayan ini, saya cukup yakin sih. Saya cukup yakin sama masuk investornya nggak mau surplus gitu. Pemainnya udah bagus-bagus awal. Iya, bagus sama kalau derby ketiganya akan terjadi kayaknya seru ya. Seru. Dengan Solo ya. Tapi Bantul nggak ikut masa? Bantul masih Liga 3. Liga 3 kemarin nggak jadi naik Liga 2 toh. Ya harapan saya semoga tahun depan. Iya semoga. Semoga tahun depan lah. Rame ya, apalagi ada Solo juga dan Mataram Islah toh Mas. Mataram Islah bener. Jadi bener-bener derbynya derby emang bener-bener di lapangan beneran, nggak sampai ranah yang negatif kayak yang beberapa tahun-tahun terakhir. Bener, yang perlu diingat adalah ketika setelah pertandingan kita semua buat gawe dewe juga. Maksudnya kalau habis pertandingan ada apa-apa kan nanti nggak buat gawe, nanti nggak punya duit, nggak bisa buat beli tiket nonton pertandingan. Malah nebus datan. Terus soal PSSI Mas. Ya. Menurut Mas Mukti nih yang dilakukan federasi sekarang kan kayak kesannya timnasnya yang dibenerin, baru liganya nanti. Ya. Strateginya udah bener belum Mas kalau ngelihat sekarang? Bener atau enggaknya saya nggak bisa jawab karena saya bukan praktisi. Sebagai pengamat? Sebagai pengamat, ini sebagai pribadi saya aja Mas. Sebagai pribadi. Sebagai pribadi, sebagai seorang yang senang dan cinta dengan timnas Indonesia. Saya jujur orang yang udah nggak sabaran Mas menunggu dari dulu. Besok round 3 qualifier World Cup tuh kira-kira gimana? Ya kalau bisa dipolke aja, dipolke di loske menurut saya. Bener-bener was edan-edanan lah. Karena saya udah dari kecil Mas bener-bener nonton timnas. Yo nih ada orang bilang kayak wah Mas Mukti rasa baran, iya emang rasa baran. Emang kayaknya. Berapa generasi Mas? Wah saya dari ini baru-barunya Boas saya nonton tuh. Oh, Boas kan dulu masih PON kan. Dari PON bukan dari PON. Berarti kan itu bukti kalau liga di Indonesia emang belum bisa menghasilkan. Nah salah satu ya. Piaranya, salah satu. Boas aja dari PON. Dari PON. Tapi Boas ini termasuk Messi-nya Indonesia juga menurutku. Seni ya kayak. Seni. Bukan sing kerja keras. Gitu. Iya, jadi menurut saya dengan apa yang dilakukan PSSI sekarang dengan diaspora yang banyak itu menurut saya it's okay selama itu membuahkan hasil lahir yang bagus. Saya ini sekarang sudah nggak sabaran dan saya penting hasil lahir. Kalau dibilang lah nanti proses pembinaannya gimana ya tetap ada, tapi mungkin ini diketolin saya nggak apa-apa gitu. Karena saya tipe orang yang udah nggak sabar lah, ibarat kata kayak Leicester lah.
Yang kemarin di Liga Inggris tiba-tiba jadi juara terus habis itu jelek lagi nggak apa-apa. Seenggaknya di etalase tuh udah ada apa ya? Piala dan pride kita Sayangnya gitu loh. kemarin Rumania yang dijagokan ya nggak lolos ya. Padahal Itu lebih ke arisan saya bilang. karena arisan. Karena arisan terus saya sebutkan di konten-konten dan semoga teman-teman juga ikut menyupport dan mengamini. Siapa tahu kan Iya. energi itu sampai ke pemain Rumania. Gitu. Oh, iya. Berarti kemungkinan semoga di 2026 besok dilalahnya ternyata malah lolos kan gua. Lah iya, gitu. Kayung bisa Kayung. terus jadi pada kesini semua timnas Belanda pusat. Nanti Charlie Van Houten dinaturalisasi balik ke Belanda. Terus dijamin centang biru. Jadi jujur saking nggak sabarannya saya tidak mempermasalahkan seumpama ya, mohon maaf tanda kutip mau naturalisasi sebanyak apapun saya tidak akan mempermasalahkan. Saya sangat setuju kalau emang kualitas pemainnya bagus. Nah, Oke. Ini kan kemarin ada Copa America sekarang lagi berjalan. Terus Ya. kemarin waktu selesai Uruguay itu kan Marcelo Bielsa tuh dia statement di salah satu konferensi pers bilang kalau ke depan ini kayaknya sepak bola bakal tidak menarik karena terlalu orang tuh penontonnya tuh mungkin hanya disuguhkan 5 menit 10 menit highlight udah terlalu taktikal dan cukup nonton highlight aja. Terus melihat sepak bola yang murni menurut dia itu bakal punah nih. Nah, menurut Mas Mukti apakah itu benar? Tapi kalau ngeliat Liga Indonesia kayaknya ya enggak ya. Enggak juga. Maksudnya nanti saya yakin penontonnya juga teredukasi kok, teredukasi juga untuk jadi lebih pintar dan ya belum bisa dibilang juga era-era ini era transisi juga tuh Mas. Dari sepak bola dari pemain-pemain bintang yang akan pensiun dan pemain-pemain muda yang baru akan bermunculan itu dinamika aja. Itu berputar, sepi itu pasti, tapi kan namanya industri nanti muter kok. Oke. Ini kalau suruh nyebutin dan alasannya 4 pemain lokal terbaik sepanjang masa, 1 kiper, 1 back, 1 gelandang, 1 striker. Indonesia. Iya, lokal. Oke. Kiper. Saya suka Gendry Pitoy ya. Saya suka Gendry Pitoy karena secara postur padat, secara tinggi, nggak kependekan, nggak ketinggian juga. Terus secara apa ya, karakter juga kiper yang wise. Gendry Pitoy. Back tuh saya suka malah ini agak indie nih. Agak indie tapi dulu sempat masuk timnas. Firmansyah namanya. Ya. Dulu backnya Persikota. Saya suka karena di sepak bola ini entah kenapa saya itu suka pemain yang pendek-pendek Mas. Enggak yang terlalu tinggi, saya tuh agak terganggu kalau ngelihat pemain terlalu tinggi, gondrong, apalagi posisinya saya tuh kayak mengganggu gitu. Saya lebih suka pemain yang kecil, tidak terlalu tinggi, lincah. Iya, back tapi lincah. Kos kakian pendek itu. Kalau sekarang Lisandro Martinez dulu kita punya Firmansyah. Nah, itu. Dan Firmansyah dulu mungkin dia referensinya ke Cannavaro kali ya. Kalau gelandang Indonesia ya. Gelandang Indonesia favoritnya Firman Utina lah. Jelas Firman Utina. Apalagi zaman-zaman dia moncer Piala Asia 2007 itu wah itu bagus banget Mas. Dia bisa bikin umpan melengkung ke gaya tendangan cornernya kan nggak dilengkungin. Bener. Dan juga secara postur tipe saya banget kan. Nggak terlalu tinggi, pendek gitu kan. Yang umpannya melengkung itu yang diselesaikan oleh Budi Sudarsono itu kalau nggak salah. Piala Asia. Pokoknya pas pakai seragam yang putih. Sama mana ya lupa saya itu. Bahrain atau Oman? Bahrain dia yang kena gawang kan, terus di rebound sama si Bambang. Nah itulah Firman Utina saya suka. Striker Indonesia ya. Wah, kakak Boci lah itu. Boci itu the best, legend itu. Ya itu yang saya bilang tadi, salah satu pemain Indonesia yang terlahir untuk sepak bola ya kakak Buah Salosa. Keren banget lah itu. Bahkan secara main pun dia bukan seperti pemain dari Papua ya karakternya. Papua kan yang kenceng banget, yang biasanya sayap atau Mas. Kayak nari kalau Buas tuh kanan kiri. Iya stylish kan, stylish gitu. Bahkan setelah itu ada Wanggai pun ya nggak selincah Buas. Sampai di levelnya Buas. Yang hampir mungkin dulu top performanya hampir kayak Buas itu sebenarnya Ian Kabes dulu. Ian Kabes malahan. Tapi entah kenapa Ian Kabes kan karirnya kayaknya agak macet lah ya. Sebenarnya menurut saya dulu potensial itu Ian Kabes itu.
Oke Mas, kemarin kita sempat share di story itu loh, Ya. netizen bertanya. Dan ini banyak, Nah. banyak saking banyaknya nggak bisa masuk semua, tapi ini lumayan. Yang pertama Mas, Ya. dari Edsa Ipul U-nya 2. Kenapa AC Milan dan Inter Milan masih berbagi stadion? Oke, karena dua tim itu sebenarnya sudah membeli lahan di daerah Secang, Secang Jawa Tengah. Namun di situ lahannya itu belum masih sengketa karena sementara ini masih dipakai untuk pos ronda, jadi belum bisa. Jadi masih sengketa. Dari Ed Kuligrafer. Ya. Kuligrafer. Kalimambu kapan wangine Mas? Kalimambu kapan wangine ya mungkin besok kalau ada warga Kalimambu yang berprestasi. Karena ketika berprestasi bisa mengharumkan nama bangsa. Nah. Dari @_COZAN_. Binasrul kemana Lord? Apakah lagi bersemedi untuk mendapatkan validasi diri? Binasrul kalau siang gini Mas biasanya ngurung diri di kamar. Karena beliau ini kalau jam 12 sampai jam 3 tuh biasanya ganti kulit. Jadi nggak keluar-keluar. Ganti kulit beliau jam 12 sampai jam 3. Dari Kevin Laude. Ya. PSM Jogja akan promosi ke Liga 1 kalau... Nah itu yang nanya orang bola juga itu. Untuk Kevin. Kalau manajemen serius jelas. Karena manajemen adalah kunci pengelolaan tim. Karena ketika naik pun nggak cuma membutuhkan yang dibutuhkan nggak cuma skuad pemain tapi segala aspek kan. Nah, mohon maaf ya manajemen ya, tapi itu tugas kalian. Dari Muham Gilsan, Mas ini aku ada dana 75 juta. Ada referensi nggak buat bakul sapi daerah Jogja? Jika 75 juta buat beli sapi sebenarnya agak riskan kalau bulan-bulan ini karena habis Idul Adha kan. Saran saya lebih untuk breeding kenari aja Mas. Untuk breeding kenari aja karena burung itu harganya lebih stabil gitu. Ya oke. Dari @desiperinda__. Selain lagu Ampar-Ampar Pisang, lagu apa yang bikin Mas Mukti itu sampai bisa terharu? Wah ini jawab serius apa enggak ya? Lagu yang bikin saya terharu sementara ini ya, untuk bulan ini lagu TikTok Mas yang miau 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 miau, karena nggak tahu kenapa lagu miau miau itu tuh digabungin sama video apa aja videonya jadi sedih gitu. Apalagi kucing AI yang pada nangis-nangis tuh. Miau miau. Anak kecil diliatin malah melu nangis. Jadi sing repot wong tuane. Itu jawaban yang bercanda, kalau jawaban yang benerannya ya Sal Priadi Mas. Jangan sekali-kali kamu bangun tidur dengerin lagu Sal Priadi. Karena semua lagu. Semua, ya enggak semua sih Mas. Apalagi lagu yang terbaru ini apa sih? Gala Premier. Gala Bunga Matahari itu. Jangan sampai kamu dengarkan jam 7 pagi karena jam 7 pagimu akan berasa seperti Mbak Daisha. Kayak langsung surem gitu harinya. Janganlah. Dari James Alvindo. Ya. Apakah dulu waktu TKB Lionel Messi pernah membawa bekal Indomie goreng anyep? Menurut info dari ibunya, Ibu Sri Messi, kabarnya Messi ketika TKB itu lebih membawa mie Fajar yang berwarna oranye sama mie Tami. Sama mie Tami. Digado. Yang katanya orang-orang tua zaman dulu bikin bodoh. Padahal kalau makan mie itu tapi didikannya orang tua juga nggak bener ya bodoh juga Bu. Oke, tadi udah dijawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kawan Genevi. Jawabannya sangat filosofis ya. Dan sangat esensial. Oh ini ada terakhir Mas. Apa? Dari Agus Sutejo. Mas kira-kira ranah skena sista-sista di Jogja ini seperti apa? Apakah memprihatinkan? Sekarang arah sista-sista itu lebih ke sport. Nah, lebih ke sport, nge-gym gitu. Jogging dengan berapa pace gitu. Jogging dengan berapa pace, dengan smartwatch, Strava, selfie di kaca gitu. Kalau seenggaknya kelihatan mohon maaf gitu dari looks-nya agak yang
menurut dia kurang nanti dikasih emot biasanya gitu, ditutupi emot, ditutup stiker. Maksudnya ketika stiker itu dibuka, saya menilai ya rapopo loh mbak, biasa aja kamu normal gitu. Tapi kadang ditutup stiker, lebih ke skena sport sekarang gitu. Ngikutin treat dokter Tirta, wes. Bagus sepatu tuh yang ini untuk sepatu berwarna. Sekarang tuh tahun ini kayaknya tahun kesehatan deh kayaknya. Tahunnya dokter Tirta ini deh. Berkah buat itu ya, aparel olahraga berarti. Sista-sista ini berarti mempengaruhi peningkatan ekonomi para pengrajin sepatu. Benar, sama menghidupkan kembali tempat-tempat olahraga. Tapi kebanyakan sista lebih memilih stadion mas. Saya tak lihat ya. Mungkin sista-sista juga sedikit gengsi ketika lari-lari gitu, tapi lokasinya lagi jogging nih di lapangan jebukan gitu. Mungkin secara diksi kayak kurang catchy ya. Jadi mereka memilih untuk lari yang lebih jauh di stadion karena seenggaknya lagi jogging nih di stadion ini gitu, lebih keren. Kalau yang sista-sista kalangan A ngerelain tiket ke Jakarta terus lagi di GBK nih. Di GBK, wah itu kayak apa ya, benar-benar bisa dibilang Fuji Rocknya para pelari sekarang mas itu GBK. Mungkin untuk menuju GBK mungkin bisa latihan dulu lah di lapangan TGP di Godea lah. TGP singkatan dari temen gue pikirin. Oke. Ini signature question, pertanyaan terakhir. Ini biasanya kita tanyakan ke semua narsum. Ya. Tahun 2045 kan Indonesia 100 tahun. Menurut Mukti El Metronom, di tahun 2045 itu Indonesia akan seperti apa? 2045 nggak punya bayangan mas. Karena biar hidup tuh bukan lebih ke hidup sih. Biar ekspektasi saya ke Indonesia ya nggak terlalu tinggi lah. Jadi saya jarang berekspektasi Indonesia ini 2045 akan seperti apa. Sepak bolanya? Sepak bolanya yang jelas akan tetap naik turun. 100 besar FIFA pasti. Pasti 100 besar FIFA itu pasti. Pasti dan apa ya? Mungkin akan bermunculan pemain-pemain Indonesia yang akan bermain di luar negeri gitu. Terus untuk apa satunya tadi? Untuk apa? Di dunia medsos? Netizennya kayaknya Twitter 100 tahun lagi tetap kayak gitu deh gitu. Bakal ada terus. Iya, bakal ada terus dan mungkin sebelum kiamat pun mungkin orang sempat nge-tweet deh kayak itu. Twitter kayaknya abadi menurut saya. Ketika diganti X ya namanya tetap ada Twitter. Ya. Tetap ada Twitter. Menurut saya kalau Twitter X berarti kayaknya belum terlalu Mas. Twitter Mas butuh PR yang iya. Okay. Menurut saya itu Twitter salah satu karya medsos yang long lasting lah. Kalau kayak yang lain mungkin akan berubah menurut saya, tetap ada apalah. Kalau Twitter kayaknya tetap akan paling abadi deh. Gitu. Paling abadi. Yang lain mungkin akan berubah atau mungkin ada yang tutup. Akan ditutup. Iya. Akan jadi waralaba. Waralaba. Atau mungkin besok orang akan berkomunikasi melalui Strava juga kita nggak tahu. Oke, Mas Mukti ya. Terima kasih. Untuk ngobrol-ngobrolnya. Ya. Semoga bisnisnya lancar. Amin. Semoga karirnya makin loncat. Amin. Dan siapa tahu bisa ngambil lisensi Pro UEFA Mas. Bisa ngelatih di Persiko Kulon Progo atau Persik Gunung Kidul. Amin. Siapa tahu. Gitu. Amin. Terima kasih Mas. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Siap.